Nah, fungsi keuangan ini berdasar pada ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang di dalam suatu organisasi. Artinya, keuangan berhubungan dengan proses lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu ataupun pelaku bisnis dan pemerintah. Tugasnya siapa ini? Biasanya yang melakukan ini adalah yang ditunjuk oleh perusahaan atau organisasi sebagai manajer keuangan. Selain mereka berhubungan dengan proses keuangan, bagaimana pola transfer, bagaimana termasuk mendapatkan keuangan atau mencari sumber keuangan. Nah, perannya apa? Peran keuangan untuk membantu usaha-usaha yang dilakukan perusahaan secara keseluruhan dengan perampingan operasi, sehingga anggaran atau dana tersedia tepat waktu dan keputusan dibuat lebih cepat. Ini fungsi keuangan. Ini nggak boleh terlambat. Kalau misalnya kalian store ke bank, misalnya kontrabon dan lain sebagainya, itu disesuaikan dengan tanggalnya. Kalau misalnya ada keterlambatan yang terjadi, contoh saya pernah punya kasus begini. Seorang manajer keuangan di salah satu perusahaan, dia harus menyetorkan bukti pembayaran yang dilakukan oleh customer setiap harinya di hari yang sebelumnya. Artinya dia harus store pagi hari. Ketika kantor sudah buka, ini kantor pelayanan, yang kemarin itu pagi-pagi sudah di store. Lebih baik lagi kalau misalnya malam selesai menutup transaksi, malam itu diselesaikan. Misalnya sudah dilakukan pembayaran, di dalam petty cash sudah tidak ada lagi uang. Terutama uang pembayaran yang dilakukan oleh customer. Paham ya? Nah, itu fungsi dari keuangan dan biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Di sini dijelaskan lagi siapa sih yang biasanya melakukan itu. Kalau dalam suatu organisasi bisa atas unjuk oleh ketua organisasinya, atau bisa juga yang diberikan SK atau mandat oleh pimpinan dalam suatu perusahaan. Mereka lah yang akan diberikan mandat untuk mengurusi masalah keuangan ini. Kadangkala kalau tidak ada divisinya, supervisornya bisa turun. Supervisornya sendiri harus paham mengenai keuangan. Keuangan ini sebetulnya awal mulanya, kalau saya mengutip dari bukunya Lily M. Sadili, itu awal mulanya keuangan, laporan keuangannya. Ini kan masuknya ke akuntansi ya. Keuangan ini awal mulanya itu bentuknya hanya gini. Ini yang dikatakan sebagai P-table. Debit kreditnya. Isinya apa? Debit, kredit. Sudah. Jadi nggak rumit atau nggak ribet laporannya. Setiap akhir bulan pemasukannya berapa? Misalnya pemasukannya 10 juta. Pengeluarannya berapa? Kalau pengeluaran 10 juta ya minus dong kasnya. Kan gitu ya. Nah, di sini total atau di bawahnya biasanya total. Berarti 10 juta. Kalau misalnya dia kredit 10 juta, berarti di sini kasnya berapa? 0. Kreditnya berapa ya? 0. Ini nggak boleh kalau begini. Karena di dalam debit ini atau di dalam kas ini harus ada sisa. Kas yang memenuhi berapa pengeluarannya. Dan setiap transaksi itu dicatatkan. Kalau pengeluaran dicatatkan di dalam kredit. Nah, nanti di belakang saya akan bahas lebih jauh lagi. Dimana kalau di dalam dasar-dasar akuntansi, kalau keuangan bisnis dasarnya sebegitu saja cukup. Tetapi kalau dalam ilmu akuntansi ini diperluas lagi atau dilebar lagi. Ada yang dinamakan modal, ada yang dinamakan hutang, ada yang dinamakan liabilities. Jadi itu kan? Hah? Ada yang dinamakan dengan piutang. Oke. Fungsinya dalam suatu organisasi jelas dia untuk mencatatkan proses keuangan yang terjadi di dalam perusahaannya. Jadi kalau misalnya bagian produksi yang kemarin nih sudah dianggarkan oleh bagian keuangan itu untuk produksi yang dipergunakan untuk pengeluaran tenaga kerja berapa? Misalnya tenaga kerjanya, makanya tenaga kerja 50 juta. Misalnya ya, untuk gaji karyawan dan lain-lain. Gaji karyawan.
Kalau secara umumnya sebegini saja pengeluarannya cukup. Misalnya ini masuknya kemana? Ke debit atau kredit? Gaji Pak. Kalau gaji, kredit. 50 juta misalnya seluruh karyawan yang ada di STIA. Kemudian tadi kita punya saldo. Saldonya itu didapatkan dari modal awal. Modal awalnya berapa? Misalnya kalau misalnya modal dari owner, kita tuliskan saja ownernya menyatakan ini apa? Ini modal awal katanya, kata owner. Berapa modal awal? Modal awal untuk operasionalnya 500 juta misalnya. Nah, berarti di laporannya bagaimana ya? Di kreditnya 50 juta, ini nggak boleh di bawah ya. Ini 500 juta. Ya, itu jelas, ini pasti dipotong. Di debit ini pasti dipotong. Oke, ini 500 juta. Ini totalnya. Berarti kalau di total, ini nanti di bawah pengeluarannya berapa, pemasukannya di Bapak berapa? Berarti di sini 50 juta, di sini debitnya udah berkurang jadi 450 juta. Berarti di sini debit total debit 450 juta, kreditnya 50 juta. 50 juta untuk apa? Untuk pembayaran gaji. Nah, secara simpel seperti ini. Boleh nggak? Sah nggak? Sah. Jadi kalau misalnya kita dalam suatu organisasi misalnya, dituliskan saja dulu kalau pemasukan di debit, di kredit, itu pengeluaran yang sudah selesai. Pengeluarannya apa saja? Misalnya untuk beli mesin, tuliskan di sini mesin berapa pengeluarannya. Nanti kita total bahwa pengeluarannya segini, pendapatannya berapa. Nah, kalau misalnya lebih besar pengeluaran dari pendapatan, kasnya minus. Nah, hal ini dalam organisasi tidak boleh. Bagaimana supaya tidak minus? Tugasnya siapa? Manajer keuangan harus mencari pemasukan. Makanya dituangkan dalam materi, saya katakan bahwa fungsi keuangan yang pertama memberikan laporan keuangan kepada pihak yang memerlukan atau direktur divisi keuangan. Laporan tersebut diberikan kepada pihak internal, yakni bendahara atau treasurer, pengawas atau controller, pihak eksternal yang mereka harus menerima laporan keuangannya. Jadi di dalam treasurer nggak usah keluar kalau ini cukup di dalam saja kalau laporan organisasi. Yang di luar itu biasanya kalau misalnya kalian ada di surat kabar, di pikiran rakyat misalnya, atau laporan di surat kabar Kompas. Itu laporan keuangan yang biasanya mereka memperjualbelikan saham. Yang sahamnya bisa dibeli oleh orang lain. Itu boleh diketahui oleh orang lain. Tapi kalau misalnya organisasinya belum besar, belum profesional, cukup di sini saja di dalam internal organisasinya. Kamu kerja di mana, Hesti? Di Sanbe, Pak. Di Sanbe. TBK atau tertutup? Belum Tertutup. TBK. Masih tertutup. Masih ownernya satu. Ownernya satu. Jadi laporan keuangannya tidak boleh keluar. Belum. Di dalam Karena saja. mau TBK kan. Oh, mau di TBK kan. Persyaratan. Oh iya, mau di TBK kan. Belum, berarti belum boleh orang lain mengetahui laporan keuangan yang ada di Sanbe. Ya, oke. Nah, kalau organisasi yang sudah, kalian bisa melihat di dalam surat kabar biasanya. Suka ada ya, Pak. Suka ada. Itu artinya umum pun boleh tahu. Umum boleh tahu mengenai. Sampai jadi TBK itu berapa lama, Pak? Setahun sama 2 tahun? Saya kurang paham dengan itu, biasanya ke Departemen Hukum dan HAM ya. Kalau misalnya itu karena ada syarat-syarat dan penilaiannya juga. Jadi kalau misalnya syarat-syaratnya sudah dipenuhi, kemudian memang itu bisa dibeli sama orang lain, baru kamu akan mendapatkan itu. Tapi kalau misalnya belum, Ownernya udah tua ya, Pak, udah 70 tahun. Nah, lagi diurus tapi. anaknya tunggal. Oh. Anaknya nggak mau ngurusin yang Oh. yang ngurusinnya hotel Holiday Inn aja. Oh, dia punya Makanya Holiday Inn. dijadiin TBK. Oh, dia punya Holiday Inn juga. Oke ya, itu sekedar informasi saja. Ini sebagai contoh laporan keuangan yang seperti apa yang boleh diketahui oleh orang lain dan tidak. Karena di dalam laporan keuangan bisnis ada prinsip-prinsip keuangan. Prinsip yang pertama adalah konsistensi.
Konsistensi sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Nah, itu salah satu persyaratannya. Jadi laporan keuangan itu dia konsisten atau tidak, setiap bulannya ada atau tidak, dan tidak boleh terlambat. Laporan keuangannya, misalnya dia sering mengirimkan laporan keuangan setiap tanggal 1. Ya. Bulan depannya tanggal 1 sudah harus ada. Nah, yang biasanya dikeluarkan ke masyarakat per 1 tahun. Per 1 tahun. Per 1 tahun laporan keuangan bisnis itu. Yang kedua, dia harus akuntabilitas atau accountability. Artinya, akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu atau kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Di dalam bisnis kita berhubungan dengan stakeholder. Stakeholder itu artinya ada konsumen, ada produsen, bukan hanya di dalam. Ada distributor. Nah, laporan keuangan salah satu yang dinilainya itu yang pertama harus konsisten, yang kedua dia akuntability. Tidak boleh menipu. Gitu. Jadi nggak boleh dia pengeluaran 1 juta misalnya, dimasukkannya pengeluaran 1 juta, tetapi keuntungannya misalnya supaya sahamnya laku dinaikkan. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai. Harus sesuai antara di lapangan dengan yang ada di laporannya. Kemudian yang ketiga, dia harus transparansi. Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan di sini? Selain dari internal organisasi, juga dari eksternal organisasi. Dari internal organisasinya tentu saja kepada ownernya, kepada karyawannya, organisasi ini harus terbuka. Eksternal kepada konsumen dia harus terbuka. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Transparansi, transparan, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Kalau untung perusahaan itu katakan, tuliskan dia untung. Kalau rugi perusahaan itu katakan dan tuliskan bahwa perusahaannya merugi. Supaya apa? Supaya orang yang ingin menanamkan modalnya baik secara langsung ataupun tidak langsung, artinya secara langsung itu dia beli saham ke ownernya, itu tahu bahwa oh perusahaannya sedang rugi, oh perusahaannya sedang untung. Itu harus transparan. Yang keempat, viability atau kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategik maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Ya, contoh kasus tadi ini, saya punya modal nih untuk gaji karyawan 50 juta, saya punya modal 500 juta. Tapi saya harus beli mesin, misalnya mesin untuk mencetak obat. Mesin mencetak obat itu harganya 600 juta. Kira-kira yang harus didahulukan mana nih? Ketutup nggak gitu ya? Nah, itu harus akuntabilisi dan transparansi. Harus akuntability dan transparan. Itu harus dituliskan. Dituliskan dengan keadaan yang sesuai. Jadi kalau misalnya, kan nggak mungkin saya mendahulukan karyawan misalnya. Berarti saya harus hutang dulu, pinjam modal lagi. Karena harga mesin misalnya 650. Saya masih kurang 100. Masih kurang 100, belum lagi karyawan. Berarti saya harus mendapatkan pinjaman 150 jutaan lagi untuk menutup gaji karyawan misalnya. Itu harus dituliskan. Makanya dia berkembang, bukan hanya debit kredit, ada piutang usaha. Kalau misalnya dari bukunya Emily Lisa Deli, ada piutang usaha, ada hutang, ada modal, ada kekayaan. Nanti di bawah kita bahas. Yang kelima, integrity atau integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Ya. Jadi dia harus integritas. Yang keenam, harus stewardship atau pengelolaan organisasi
harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebelum laporan ini keluar, bagian keuangan sudah membuat rancangan anggaran biaya atau RAB. Apa saja yang harus dikeluarkan, berapa kebutuhan keuangannya. Jadi sudah kita buat dulu RAB-nya. Yang pertama misalnya pengeluaran untuk mesin bagian produksi, dituliskan pengeluarannya. Walaupun itu belum ada, belum terrealisasi. Kemudian kita tuliskan untuk gaji karyawan, kita tuliskan untuk operasional sehari-hari. Itu di dalam RAB. Minimal berapa tahun RAB ini? Minimal 1 tahun. Oke, kalian harus punya rancangan RAB 1 tahun. Kemudian dari hasil RAB ini dibuatkan laporannya. Laporan keuangannya di akhir setelah 1 tahun periode, misalnya dituliskan di RAB ini bahwa ini adalah rancangan anggaran biaya selama 1 tahun. Laporan yang harus dituangkan itu selama 1 tahun operasionalnya, itu harus ada dan harus sesuai. Ya, tidak boleh kok berbeda ya. Dari rancangan begini, ya kalau berbeda nggak apa-apa ya. Kalau misalnya bedanya ternyata di lapangan bisa lebih banyak atau lebih sedikit, tetapi itu harus tercatat semua. Kalau tidak ada dalam anggaran RAB, rancangan anggaran biaya pengeluaran itu harus konfirmasi dulu ke manajer keuangan. Kalau manajer keuangan di dalam organisasi tidak terlalu kuat, dia harus ke owner. Berarti orang yang melakukan pencatatan, perencanaan, dia laporkan ke owner atau CEO-nya. Kata CEO, oke, ini saya setujui. Walaupun di luar RAB. Tapi itu harus ada, itu harus tercatat. Paham ya sampai sini ya? Yang ketujuh, standar terakhir untuk keuangan, standar akuntansi atau accounting standar dalam akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan organisasi. Nah, standar T-table ini standar internasional awal mulanya. Semua bagian akuntansi kalau buat laporan hanya 2 begini saja. Tetapi kemudian semakin beriringnya waktu, berjalannya waktu, mereka semakin berkembang. Makin kesini makin berkembang, semakin rumit. Mana yang menjadi piutang, mana yang menjadi utang usaha, mana yang menjadi modal. Nah, karena kalian sebetulnya ini mata kuliahnya adalah pengantar bisnis, dan ini laporan keuangan adalah sebagai pelengkapnya. Nanti akan dibahas lebih lengkap lagi, lebih jauh lagi di mata kuliah akuntansi. Mengenai pembukuan, sekarang saya hanya pengantarnya saja. Sesuai dengan mata kuliah kalian. Karena ini kan satu kesatuan. Mulai dari bagaimana kalian menuliskan visi, bagaimana kalian menuliskan visi, bagaimana kalian menuliskan struktur organisasi, visi, misi, struktur organisasinya, kemudian bagaimana bagian produksi harus bertindak, kemudian bagaimana produksi mereka harus mengeluarkan biaya, kemudian bagian marketing, bagaimana promosi mereka harus mempersiapkan, kemudian bagian HRD atau SDM, bagaimana mereka harus melakukan perekrutan. Itu yang saya minta kan pada saat kalian disuruh untuk membuat tugas website dan tugas untuk proposal bisnis, itu harus ada. Orangnya ini, marketingnya ini, bagian keuangannya ini, bagian promosinya ini, bagian HRD-nya ini, kan begitu ya. Bagian administrasinya ini itu sudah harus jelas. Adapun kebutuhan finansial perusahaan ini dibagi lagi. Kebutuhan yang pertama yakni kebutuhan operasional. Kebutuhan terhadap barang-barang modal yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Biasanya isinya apa? Biasanya isinya ringkasan. Ringkasan kebutuhan operasional perusahaan yang terdiri dari kebutuhan modal kerja, kebutuhan modal tetap. Nah, modal kerja ini diantaranya adalah bagaimana proses produksi tadi, bagaimana proses distribusi tadi, bagaimana proses HRD tadi. Ini yang menjadi modal tetap. Modal tetap itu gaji karyawan dia kan pasti tetap, nggak akan berubah kecuali ada perekrutan baru.
Gaji karyawan itu tetap ya segitu terus. Ini masuk ke modal tetap. Kemudian yang kedua, kebutuhan sumber dana. Dalam hal ini kita dapat mengambil atau menarik dana dari sumber dana berupa hutang atau modal asing maupun modal sendiri. Ini dalam keuangan berlaku. Pelaku bisnis bisa mendatangkan investor baik dari dalam maupun dari luar negeri. Investor dari luar negeri bentuknya, nah ketika tadi ada pernyataan dari Hesti, kata Hesti, Pak perusahaan saya mau TBK, itu orang asing boleh untuk membeli. Nah modalnya itu bisa berupa foreign portfolio investment, artinya bisa berbentuk saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Kalau nanti laporan keuangannya sudah jadi dan sahamnya bisa dibeli oleh orang lain, masuk ke dalam saham yang TBK, ini bisa mendatangkan modal. Gitu fungsinya kalau misalnya sudah ada laporan keuangan. Dan itu akan lebih besar lagi dan saingan Anda akan lebih banyak lagi kalau begitu. Kalau sudah di TBK kan biasanya pemegang saham yang terbanyak 95%. Apabila dia dari luar negeri misalnya, dia menginginkan ada orang yang masuk ke dalam perusahaannya. Itu berhak untuk menentukan kalau seperti itu. Karena sudah 95% dia berhak untuk, karena dia pemangku jabatan tertinggi. Artinya nantinya pihak asing yang sudah mengelola pemangku jabatan tertinggi di mana dia mau menitipkan orang dari luar negeri untuk, kan nggak mungkin orang serta-merta menitipkan sahamnya atau membeli sahamnya di perusahaan Anda kalau dia tidak punya maksud tertentu. Artinya maksud tertentu ini, saya beli saham nih sekian banyak, makin gede perusahaannya. Kalau dia sudah mendatangkan pihak asing untuk berinvestor masuk ke dalam multinational corporation, misalnya Sanbe buka lagi di luar negeri, itu sah. Makanya orang luar negeri boleh masuk dan boleh bekerja di perusahaan Hesti. Nah, biasanya kalau owner, misalnya saya owner nih Pak, saya punya perusahaan menjadi TBK, saya pegang berapa persen, yang dijual berapa persen biasanya Pak? Arti apanya ini berapa persen? Sahamnya, saya pegang 50% lah, 50% saya jual ke umum gitu. Biasanya gimana? Kalau pemegang saham yang bisa sampai dia mengeluarkan statement saya akan menitipkan orang itu biasanya memiliki saham hampir 80 sampai dengan 90% sahamnya. Nah, keuntungan bagi ownernya setelah jadi TBK apa Pak? Ownernya nggak begitu berkecimpung lagi nanti. Oh gitu, pantesan ya karena jadi dia Nggak akan berkecimpung lagi, bahkan orang asing mungkin yang akan turun mengorganisir. peraturan perusahaan bisa berubah dong Pak? Bisa. Kalau sudah dipegang. Sudah bisa, karena kalau misalnya sahamnya dipegang sama orang lain sampai dengan 90% atau 95%, semua bisa dia rubah. Bahkan nama perusahaan Anda bisa dirubah sama dia. Kalau sampai 95%. Tetapi owner yang sebelumnya hanya menerima persentase. Cukup seperti itu aja. Seperti itu. Kalau yang di bursa saham itu gimana Pak? Fungsinya begitu, tapi kalau di bursa saham ini nggak mungkin kita membeli saham sampai hanya sedikit, hanya beberapa persen ya. Silahkan saja berapa keuntungan, berapa lot dia belinya, dan itu dibatasi sama perusahaan. Oh biasanya seperti Dibatasi, itu. nggak akan Berarti sampai. saham yang sampai 90% itu di luar bursa saham itu ya Pak? Ya akan dibatasi, nggak semuanya. Kalau banyak baru join antara owner sama dia aja. Gitu. Akan dibatasi itu. Oh gitu. Kamu mau beli pun beberapa saham, beberapa lot sahamnya boleh Ya saya pernah, saya juga itu Pak. beli. Kamu pakai aplikasi apa? Ini apa MOS? Karena MOS. saya mandiri, jadi pakai bank mandiri. Oh, pakai Bank Mandiri, pakai Livin. Perusahaan apa yang kamu beli sahamnya? Kemarin dari Saham BRI. Berapa lot kamu beli? baru sedikit sih Pak. Berapa tahun jarak waktunya? Kalau yang kemarin Pak, yang untungnya dari pas lagi COVID Pak. Oh, Nah, udah saya beli beris kan ngadar tuh. Nah keuntungannya dari situ dapat 20 juta. masa? Iya. Udah sampai 20 juta. Kamu Iya. beli berapa? Saya modal 20. 20 apa? 20 juta. Keuntungan 20 juta kemarin pas. Satu lagi tahun COVID. kemarin.
Jarak waktunya 6 bulan. Udah untung sekarang, BRI-nya untung. Udah kemarin sekarang kan lagi turun. Tapi kamu sudah dapat Profit udah 20 juta kemarin. dividennya sudah dapat? Udah. Udah dapat dividen? Udah masuk ke rekening langsung? Udah. Oke. Ya begitu yang harus dilakukan. Tapi kebanyakan orang dia tidak mempunyai uang yang kalau di kita bilang uang operasional. Uang operasional itu artinya uang yang berjalan terus. Jadi kamu berarti punya uang yang diam kan? Uang diam yang tidak dipakai oleh kamu untuk operasional. Sama perusahaan farmasi kemarin keuntungannya dari Gris sama farmasi. Beli 2. Beli Masing-masing berapa lembar saham? kemarin itu yang Gris kan dulu masih murah ya Pak, 1.500 satu lembarnya, berarti satu lotnya 250.000. Nah masukin sampai 15 juta kemarin di situ Pak. Terus keuntungan juga dari farmasi karena kan lagi COVID, beli KB, kimia sama Piridan. Kamu berani sekali. Sama Piridan Pak. Kenapa kamu sampai berani Karena ada isu yang itu Pak, isu margar itu yang Grisnya itu kemarin. sampai Itu ada- 20 jutaan ya lumayan, untungnya 100% berarti. Iya. Pernah rugi nggak? Hah? Pernah rugi nggak? Pernah Pak, dari ini, tapi kan yang modal saya udah ditarik yang 20 juta. Jadi saya ulangi lagi yang 20 juta Keuntungan, lagi. yang keuntungan itu. Iya. Oh, Sekarang untung lagi udah 7 juta. untung lagi 7 juta. Ya lumayan, alhamdulillah. Ya kalau misalnya perusahaannya memang dia Fundamentalnya bagus Pak, aman. apa namanya, artinya kamu bisa melihat head to headnya antara perusahaan A dengan perusahaan B, mana yang dia lebih aman, mana yang dia lebih beresiko. Salah satu kelebihannya Bank Mandiri mengeluarkan statement itu. Jadi kalau misalnya head to head, nah ini nih, dia 60% dia sudah berjalan sekian tahun, dia sudah berjalan sekian tahun, resiko ini sekian persen, resiko ini sekian persen gitu. Iya. Pakai uang sendiri atau pakai uang orang lain? Uang sendiri Pak. Uang sendiri. Nggak pernah dibawa Oh, orang. oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya nanti kalau perusahaan kamu jual saham, kamu beli aja, Iya betul ya Pak ya. beli saja. Tapi nggak tahu nih dia kalau ya nggak mungkin kalau misalnya saham dia cuma kayak Goto kemarin margar kan murah. naik nih Pak, tapi langsung banting lagi karena bandar masuk ke situ. Saran saya sih yang pertama, kalau kamu bermain itu jangan terlalu berani dengan mempergunakan walaupun uang sendiri ya. Karena kalau misalnya dia turunnya, kalau saham kan biasanya dia akan seperti ini. Betul. Ketika dia Naik. jual misalnya ini, nah 1, 2 marginnya kan seperti Betul ini. Pak. Iya Pak. Nah kalau sudah seperti ini, ada titik A, titik B, ini titik C. Pola ini akan berulang. Salah satu cara untuk menganalisisnya yang gampang dan tidak. Kemudian lihat aja titik turun, titik naik, titik turun, titik naik. Misalnya ini A, ini B, titik C-nya bagaimana nih? Titik C-nya sebelumnya turun. Sebelumnya turun, mungkin bisa jadi dia akan seperti ini. Ini titik C. Dia akan begitu terus. Lihat polanya. Titik A ini sama nggak? Ini kan berbeda nih. Iya. Titik A, titik B. 3 pola itu aja lihat, 3 pola itu. Ketika kalau misalnya dia sudah turun, dia pasti akan naik di titik B. Dia akan turun lagi di titik C. Kadangkala dia akan turunnya drastis, kadangkala akan naiknya drastis. Iya. Makanya salah satu resiko ini high risk. Iya betul Pak. Resiko tinggi. Ini resiko tinggi. Transaksi ini resiko tinggi. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau misalnya kamu mau bermain aman, jangan main saham. Tapi kalau misalnya suka main saham, Obligasi ya Pak ya. kamu bisa main deposito. Ya deposito. Orang keuangan biasanya menggunakannya deposito. Pernah Pak deposito juga. Kalau deposito dia tidak terlalu banyak memakan resiko. Kalau saham ini Iya. resikonya tinggi. Jadi ada yang bakal dia turun terus. Betul. Walaupun mungkin akan naik, tapi kapan naiknya kita nggak tahu. Dilihatnya dari apa? Biasanya dilihat dari salah satunya adalah keadaan politik. Iya mempengaruhi ya. Itu mempengaruhi.
Jadi ketika pandemi kemarin turun, apa yang harus kita lakukan sebetulnya kalau saya beli? Makanya dari pas pandemi, setelah pandemi usai naiknya nggak signifikan seperti yang kemarin. Enggak. Walaupun pandemi juga dia naiknya nggak signifikan, turunnya nggak signifikan sebetulnya. Tapi kalau politik bermain itu akan signifikan. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, terutama untuk multinational corporation, sahamnya dia akan turun drastis. Kalau lihat, ketika turun drastis itu, kalau kamu punya uang beli sebetulnya. Betul, serap yang banyak. Ya, kalau punya uang, saran saya ya ini, saya pernah beberapa kali main kasei ya, nggak banyak, cuman sedikit. Ya mainnya 1 juta, 2 juta. Kalau dulu nggak ada main 1 juta, 2 juta. Kalau dulu minimal 60 juta. Oh gitu. Dulu 60 juta. Kalau sekarang ini gampang. Iya benar. Ini 100.000 juga sudah bisa bertransaksi. Kalau dulu enggak. Jadi kalau misalnya kamu, cuman kan saya laki-laki ya. Saya punya tanggungan yang harus dikasih nafkah. Jadi saya nggak punya uang modal untuk itu. Kalau perempuan, kalau dia berani, saya punya istri misalnya mainkan sahamnya, mainkan silahkan. Kalau saya asal kamu berani tanggung jawab saja. Kebayang kalau dulu saya punya teman anak kosan, dulu kan minimal 60 juta ya, 60 juta dia main saham kayak begitu. Dalam jangka waktu 2 minggu, minggu pertama dia untung. Minggu kedua dia turun nih. Sampai 6 bulan terakhir turun terus. 60 juta itu hilang. Nggak naik-naik lagi. Karena resiko. Ini resikonya tinggi, main kayak gini resikonya tinggi. Apa yang terjadi setelah hilang itu? Dia nggak mau ngelihat komputer selama 2 minggu. Stres karena dia nggak bisa ngembaliin. Dia nggak, mentalnya yang kena, makanya hati-hati dengan main itu. Ya tapi kalau misalnya Hesti mendapatkan keuntungan ya silahkan. Karena saya pikirnya kalau sekarang kan modal udah tertarik semua ya Pak. Kalau udah tertarik semua tinggal untungnya, ngagolangkeun untung mah tenang. Nah gitu loh Pak, jadi nggak ngerasa kita dirugikan dengan uang sendiri. Oh gitu. Iya, udah 6 bulan mainnya, minimal kan ada 6 bulan, setahun. Dari COVID aja Pak, awal COVID main itu. Belajar di sama manajer diajarin. Oh diajarin sama manajernya, Ya. manajernya main juga. Ya. Oh. Tapi dia kaget, saya aja ngajarin teteh sampai segitu kenapa teteh untungnya bisa banyak gitu. Kamu ngelihat ininya, perusahaannya? Iya, lihat perusahaan. Banyak ya yang kamu beli? Banyak Pak, waktu kemarin sekarang cuma 3 Pak, pegang BRI, SIDO, sama ini Piridam Perusahaan kan anjlok dari 1.000 per lot sekarang jadi 300 rupiah per lotnya. Berarti lagi turun. Ada kemungkinan nanti dia naik. Ada kemungkinan biasanya. Makanya saya Coba kamu cari Goto itu bagus itu. Iya, Goto. Kemarin pas awal-awal naik Pak, terus anjlok kan karena bandar masuk di situ gitu. Ya, cuman saya sarankan hati-hati aja. Ya. Cuman pesan saya hati-hati. Kenapa? Kalau dia sudah pernah terjun ya silahkan. Karena kenapa saya menyarankannya deposito? Karena itu lebih aman. Iya, walaupun bunganya kecil ya Pak. Bunganya kecil, tapi nggak main-main uang. Cuman kita punya uang 100 juta, masukkan ke bank, tunggu sama dia berapa setiap bulan pembagian keuntungannya. Dulu pernah ada yang menawarkan pada saya di Bank BJB. Manajernya langsung. Bahkan manajernya yang kadang suka main itu, manajernya itu. Terus 100 juta itu dia bilang ya 1 tahun lah katanya. Bagi keuntungannya dari 100 juta 500.000 per bulan kan lumayan kalau deposito. Oke, gitu kalau misalnya. Ya kebetulan saya nggak ada uang 100 juta setiap bulan, ada nggak uang 100 juta yang nggak dipakai-pakai. Uang dari mana 100 juta nggak dipakai-pakai? Kalau punya masukkan 100 juta. Kita duduk diam. Nah itu bedanya antara saham dengan deposito tadi. Itu pemerintah yang mengeluarkan. Sama saja. Ada, cuman dari instansinya. Lebih kecil. Lebih kecil itu. Lebih gede saham ini. Resikonya pun lebih tinggi.
Yang kamu mainkan sekarang itu lebih gede untungnya. Iya. Cuman resikonya juga tinggi. Iya. Tapi dari dividen lumayan. Oh iya, pasti pembagian dividen saham itu pasti gede, karena kalau enggak siapa yang mau main saham setiap bulan dia setorkan misalnya 20 juta, 30 juta. Jadi kerjaan kamu ngelihat ini aja. Iya. Deg-degan karena turun Kalau sahamnya gorengan mungkin kayak gitu Pak, dipantau. Kalau saya kan yang cari yang fundamentalnya bagus, jadi mikirnya invest aja. Oh ya. Investasi. Itu juga lebih baik dibandingkan dengan yang tadi. Kalau yang saham gorengan kan gitu harus mantengin. Kalau saya ya pecat Pak dari perusahaan kalau mantengin terus HP gitu. Ya tadi dulu mainnya gitu, orang yang main saham gorengan yang sering dibeli sama orang itu kan 10 menit atau 1 jam kan bisa berubah. Tapi walaupun berubah kita nggak akan bisa transaksi itu, nggak ada saatnya sell, nggak ada saatnya buy. Kalau misalnya baru itu sell buy, kapan untungnya nanti tunggu biarin aja gitu. Bukan judi juga, fluktuat, bukan judi juga ya, cuman hanya memperlihatkan. Tapi harus mantengin kalau saham seperti itu. Ya oke. Ada lagi yang punya pengalaman untuk bermain saham di sini? Kalau saya belum, ya. Ya, tadi kita berbagi pengalaman, salah satu sumber dana dari perusahaan itu ada sumber dana dari internal perusahaan, artinya dari ownernya langsung atau dari luar, dan kami tadi berbagi pengalaman bahwa saham perusahaan dia mau TBK, apa syaratnya ya. Tadi saya sudah menyebutkan ada 7 syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu, harus akuntabel, harus transparansi, kemudian dia harus sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi dan lain sebagainya. Dan kalau sudah TBK artinya orang lain harus mengetahui keuangan dari perusahaan itu, dan menjelang ke sana itu akhirnya terbuka bahwa dia bermain saham gitu. Kalau misalnya sudah terbuka ya nanti seperti yang dilakukan oleh BRIS tadi, perusahaan dari Sanbe itu bisa dimainkan oleh orang lain. Sahamnya beli saham Sanbe karena akan naik, dan biasanya jangka waktunya itu ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, itu tidak boleh diambil uangnya itu. Kalau sifatnya sama deposito sama, nggak boleh diambil, cuman fluktuatifnya itu sering. Kalau deposito nggak fluktuatif, dia flat, bunganya flat 6% misalnya, atau 5% atau 6,7, bunganya flat setiap bulan, nggak berubah-ubah. Kalau saham dia naik turun, nah itu bedanya. Ketika sampai di akhir nanti, di kontraknya, misalnya tanggal 20 di 6 bulan ke depan, harga lagi berapa, kalau lagi turun, rugi dia. Kalau lagi naik, untung dia. Itu sifatnya. Makanya saya bilang, ini dinamakan dengan high risk, kurang H lagi. Risiko tinggi, high risk. Dia mempunyai resiko yang tinggi. Kalau deposito resikonya nggak tinggi, karena kalau deposito resikonya rendah. Kenapa? Dia nggak akan mengenal dengan untung rugi. Ketika bunga di akhir sudah disebutkan 6%, ya dia akan setiap bulan menerima 6%. Flat rate. Flat rate itu artinya dia segitu terus, nggak berubah-ubah. Ini produk dari produk keuangan. Kalau yang jago main itu, dia kayanya kaya banget, bisa betul-betul kaya. Lihat yang modalnya sampai dari 500 juta itu mantap. Makanya saya ngelihat orang yang stres dulu itu ya begitu gitu. Stres, dia nggak mau ngelihat komputer, stres, nggak mau, aduh. Apalagi yang dia mainkan uang orang lain, berani sekali. Itu yang membuat dia harus mengganti. Karena kalau untung dia udah untung 100%, ini kan 20 juta, untungnya sampai 20 juta lagi. Wow, kan begitu ya. Kalau untungnya apa? Boleh. Sampai gemeter Pak, pegang HP. Oh gitu. Ini bener enggak gitu. Oh, ketika kamu mendapatkan dari dividen saham itu. Dari itu keuntungan Pak. Dari keuntungan pas harga itu. Langsung kan keluar keuntungan yang pas minggu kemarin baru untung 5 juta, dan biarin dulu. Tahunnya minggu depannya naik lagi jadi 7 juta. Minggu kemudiannya naik lagi jadi 10. Dibiarkan saja nggak dijual. Minggu ke depannya lagi 15, itu sampai 20, sampai ini benernya langsung aja jual, langsung cut loss. Oh. Tapi modalnya udah keambil. Udah keambil. Modalnya udah.
Tapi kalau modal udah keambil mah ya sudah. Iya. Oke, saya lanjutkan. Sumber dana perusahaan setelah kita mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi ketika kita mengetahui perusahaan bisnis atau keuangan bisnis, ada sumber dana perusahaan. Sumber dana perusahaan ini berupa sumber dana dari asing atau eksternal, di mana sumber dana yang para pemilik dari sumber dana tersebut adalah merupakan pihak luar. Pertanyaan Hesti tadi, apakah kita berhak Pak kalau misalnya dari luar? Artinya bagaimana? Ya dia boleh untuk menentukan SOP baru, misalnya untuk ngerekrut baru itu boleh. Kalau dia sudah sahamnya 90%. Sebagai contoh dari modal asing antara lain hutang dagang, hutang usaha, obligasi, kredit dari bank, kredit modal kerja permanen, kredit investasi kecil, kredit usaha rakyat. Biasanya siapa yang mencari dana ini? Dalam perusahaan, dana ini biasanya dicari oleh manajer keuangannya, yang ditugaskan langsung oleh ownernya biasanya. Tapi kalau pegawai negeri dia nggak akan mencari dana seperti ini. Yang mencari dana seperti ini adalah swasta, biasanya manajer keuangannya. Sumber dana sendiri atau internal, sumber dana yang berasal dari modal sendiri atau owner's equity. Sebagai contoh, modal saham biasa atau common stock, modal saham preferred atau preferred stock, modal sendiri, laba yang ditahan, retained earning, ini dimasukkan ke dalam modal sendiri. Jadi kebanyakan kalau misalnya modal sendiri itu ownernya dia membeli saham dari perusahaannya. Owner kamu yang sekarang punya, dia nggak akan berkecimpung lagi itu di situ. Sudah aja. Dia tinggal profit aja. Profit setiap bulan keuntungannya. Kalau dia tinggal ngelihat aja sahamnya, apalagi kalau misalnya sudah TBK itu. Oh saham saya naik, dia tinggal ongkang-ongkang kaki. Gitu. Mantap. Itu serunya kalau misalnya jadi owner dari satu perusahaan, apalagi dia sudah terbuka. Nah, kenapa akhirnya muncul begini? Kenapa muncul MLM yang di luar itu? Awal mulanya begitu.